Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa rabbaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahman rahim Allah subhanahu wa ta'ala dibarengi rasa syukur kita yang tidak terhingga. Kita semua masih dimampukan untuk bersama-sama berkhidmat kepada guru agung kita semua dimanapun kita berada. Salawat salam sempurna untuk penghulu alam yang sangat terhormat beserta para keluarga, sahabatnya, serta para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahadsurialaya, terutama untuk guru agung kita semua, Pangersa Abah Aos. Senantiasa guru kita Pangersa Abah Aos, Allah berikan panjang umur usia dunianya, ditambah-tambah kesempurnaan kesehatan lahiriahnya, dan senantiasa barokah dan karomah beliau tertumpah curah kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para wakil talqin Syekh Mursyid, guru-guru kami semua yang terhormat, Kiai Haji Ijzul Teku Azhar Al-Asyi SHI, dan juga Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyyin, dan seluruh para wakil talqin dan para kiai yang hadir pada manaqib online sedunia pada saat ini. Senantiasa Allah berikan panjang umur usia dunia beliau semua, ditambah-tambah kesehatan, kesempurnaan kesehatan kepada mereka semua, agar ilmu-ilmu mereka tertumpah curah kepada kita semua sebagai saluran daripada guru agung kita semua sampai ke dalam diri kita semua untuk dapat diamalkan, diamankan, dan dilestarikan secara istiqomah. Para pemandu manaqib online sedunia yang telah memfasilitasi manaqib online pada sore hari ini, terutama untuk Teh Hajah Susi, si milik kita, Umi Syahid, Ibu Hajah Wahyuni, Ibu Hajah Ramayani, dan juga Ibu Hajah Kartini, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi tabarukan ta'ziman saya kepada mereka semua, dan para petugas manaqib yang senantiasa bisa diistiqomahkan oleh guru kita untuk mengisi manaqib-manaqib yang ada dari pagi, sore, dan malam hari. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahadsurialaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan kedua ini, nanti malam kita sudah memasuki malam ke-21 yang biasa kita lakukan 20 hari terakhir. Setiap selesai zikir asar kita melakukan khotaman. Khotaman Isya dipindah kepada waktu asar. Jadi para ikhwan semua, bukan khotaman setelah lidafil bala Isya itu ditiadakan, tapi dipindah menjadi waktu asar setelah
zikir yang seperti kita lakukan bersama. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Dalam Ramadan kedua di bulan Syawal ini, guru agung kita semua dalam kitab Fadhailus Suhur, bulan Syawal terdiri dari 4 huruf, huruf Shin, huruf Wawu, huruf Alif, dan huruf Lam. Tetapi Abah pun mempunyai satu kitab, yaitu kitab Fikratul Jadidah, yaitu bulan Hijriah dengan dimensi Asmaul Husna. Tetapi dalam bab Asyawal tersebut, Abah menceritakan Asmaul Husna dalam bab Syawal ini terdiri daripada 5 huruf, yaitu Shin, Waw pertama, Waw kedua, Alif, dan Lam. Shin diartikan dengan Asyahid, Waw pertama dimaknakan dengan Al-Wakil, Waw yang kedua bermakna dengan Al-Waris, Alif bermakna dengan Al-Ahad, Lam bermakna dengan Al-Latif. Maka bila ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabaniyah Mahasuryalaya yang sudah biasa mengamalkan zikir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan zikir khafinya, karena tidak boleh lepas antara zikir khafi ataupun zikir jahar, harus zikir khafi. Zikir khafi pun harus namanya kita mengingat dengan nama jaharnya, jangan sampai lepas dikala selesai waktu kita sholat. Maka bila ikhwan ingin menambah amaliyahnya, ikuti saja dalam Fikratul Jadidah. Kalau yang senang dengan Asmaul Husna, baca Asmaul Husna pada bulannya. Bulan ini Syawal kita membaca Asyahid, Al-Wakil, Al-Waris, Al-Ahad, Al-Latif. Kita bacakan seperti itu. Semampu kita bacakan. Karena apa? Kita mengagungkan apa yang sudah dibukukan oleh guru kita agar kita dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintah oleh guru kita. Tidak usah mencari-cari amalan-amaliyah lainnya. Semua amaliyah sudah ada di dalam Ukudul Juman, sudah ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh guru kita. Maka kita berbahagia. Maka dalam kitab Fadhailus Suhur, di dalam bab Syawal, huruf Shin bermakna asyajarah. Maka asyajarah bermakna dengan namanya pohon. Pohon diartikan ini adalah syajarah thayyibah dan syajarah khabisah. Apa yang dikatakan syajarah thayyibah? Yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu harus ditanamkan di dalam hati sanubari kita semua, di dalam raga kita. Namanya kalimat syajarah khabisah adalah kalimat yang tidak baik. Dia itu tidak akan berdiri tegak. Dia tidak akan mampu untuk namanya teguh dalam namanya melaksanakannya karena tidak ditanamkan. Kalau syajarah thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Maka Allah mengatakan, tidaklah kami berikan perumpamaan contoh kepada semua manusia bagaimana pohon yang Allah contohkan, yang akarnya menghujam ke bumi dan cabangnya menghujam ke langit. Maka itulah yang dikatakan kalimat thayyibah. Dia punya akarnya sampai masuk ke dalam bumi, maka cabangnya sampai ke atas langit. Maka pohon yang seperti itu akan nantinya berbuah. Buahnya itu dapat dinikmati oleh kita semua, dinikmati oleh sekitar kita. Maka siapa yang berzikir dengan kalimat thayyibah yang sudah ditalkinkan dengan proses talqin, maka mereka akan berbuah. Satu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dapat menebus 4.000 dosa besar.
Dari 4.000 dosa besar kita membaca kalimat tauhid dengan istiqomah. Maka bila dosa kita sudah tidak ada, maka Allah ampunkan dosa daripada keluarga kita semua. Baik ibu kita, bapak kita, istri kita, anak kita, dan itu pun bisa diampuni dengan orang yang sudah ditanamkan kalimat tersebut, yang cabangnya sudah berdaun dan juga namanya berbuah, dapat dinikmati oleh sekelilingnya. Kalau anak, istri, keluarga kita semua sudah diampuni Allah, Allah tidak punya dosa, maka diampuni tetangga kita, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur bahwasannya kalimat yang Allah berikan kepada kita semua sudah ditanamkan di dalam ruh rohani kita dan ruh jasmani kita, agar kita dengan zikir ini dapat merasakan, tidak merasa lebih besar dari yang lain, tidak merasa lebih kecil, tapi kita semua hanya ikut kepada guru kita, tidak merasa menjadi wakil talqin, tidak berasa menjadi ikhwan, tapi semua adalah murid guru agung kita semua. Dimanapun kita harus bisa mengamalkan, kita harus dapat menancapkan. Maka orang-orang yang sudah ditancapkan kalimat tersebut, hakikatnya Allah menjadikan Baitullah dengan zikrullah. Maka hati kita menjadi Baitullah, menjadi rumah Allah. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi bagi siapa saja yang sudah diberi rezeki oleh Allah, baik rumah jasad kita, rumah tinggal, atau apapun tempat bernaung bersama keluarga, yang merupakan hasil beli sendiri atau hasil ngontrak rumah tersebut, sama saja. Karena hakikatnya kita pun ngontrak di atas bumi Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita, raga kita akan kembali kepada Allah. Bersyukur pula bagi yang tinggal dekat dan terjangkau dengan masjid. Namun, ketahuilah rumah tinggal, bahkan masjid, biarpun megah, mewah, kubahnya berlapis emas, dinding bertahta perak, lantai beralas pualam, dan jendela-jendela berukir kayu jati, tetapi kategorinya belum jadi. Kenapa belum jadi? Rumah yang mewah, megah, maupun lantainya dari emas, perak, ataupun apapun yang dilihat secara lahir yang itu megah, mewah, yang membuatnya dikategorikan sebagai bangunan jadi, sabda guru kita, guru agung kita, Syekh Muhammad Abdul Ghul Syiful Maslul, bila rumah tinggal dan masjid dan raga kita sudah ditalkinkan, juga sudah melaksanakan manakiban Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu menjadi musolah dengan sholat, dengan halakoh zikrullah. Inilah taman surga, inilah taman surga dan surga sebagai penyempurnaan bangunan, yaitu bangunan yang paling suci di kolong langit, bahagia di dalamnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala iza maraltum biriyadil jannah farta'u, qalu wa ma riyadul jannah, qalu hilaku zikr. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang, sukacita. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dinamakan taman-taman itu? Beliau menjawab hilaqah zikri, yaitu kumpulan-kumpulan orang-orang yang sedang berzikir.
Maka bila kita sedang berzikir dimanapun kita berada, sesungguhnya kita sedang menjadikan rumah kita rumah yang betul-betul hakiki, rumah yang betul-betul jadi, yang seperti disabdakan oleh guru agung kita semua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutilillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi sakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa hafadhumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indahu." Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam suatu majlis di antara rumah-rumah Allah Ta'ala atau dikatakan masjid secara syariat maupun secara hakikat, sembari membaca kitab Allah, saling mendaras atau mengkaji di antara mereka, melainkan turun ketenangan pada mereka. Maka sesungguhnya dengan zikir ini akan turun namanya sakinah, ketenangan. Yang kita tahu ketenangan dalam namanya latifah ada di latifatus syiri yang sifatnya mutmainah. Maka rahmat Allah menyelimuti mereka. Malaikat berkerumun bersama dengan mereka. Mereka akan disebut Allah pada makhluk di sisinya. Maka malaikat-malaikat itu menyebut-nyebut kita, si fulan bin fulan yang telah berzikir kepada Allah, tidak mengingat apa-apa selain mengingat Allah. Berzikir semata-mata ingat kepada Allah. Maka khusus terkait rumah jadi itu rumah bahagia. Rumah bahagia bila kita jadi rumah dipakai zikir, dan rumah zikir itu rumah Allah, rumahnya jadi baitullah dengan zikrullah. Karena hati dari orang-orang yang ada di rumah tersebut telah menjadi bersama dengan Allah. Maka hati orang yang beriman rumahnya Allah. Qulubul mu'min baitullah. Hati orang mukmin adalah rumahnya Allah. Siapa yang rumahnya Allah yang sudah ditetapkan, ditalkinkan dalam dirinya bahwa sesungguhnya dengan mengingat Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati ini akan mendapatkan ketenangan. Hati ini akan mendapatkan kebahagiaan. Semoga kita semua dengan syajarah ini, laqad radhiyallahu anil mu'min id yubayyunaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada kita semua. Kepada siapa? Orang yang berbaiat di bawah pohon. Apa baiatnya? Yaitu asyajarah, kalimatnya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah mengamalkan dan melestarikan thariqah Qadiriyah Naqsabah dan Mahad Suryalaya, dan juga kita bisa menjaga adab dan akhlak kita terhadap guru kita, terhadap ikhwan, terhadap para wakil talqin kita, terutama kepada guru agung kita semua, agar kita bisa dibersamakan bersamanya bersama dengan rombongan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.